Terima kasih Pak. Eh, Membawa pasangan ini kan butuh sebuah komitmen dan inovasi Pak. Karena pasangan ini Ya, juga penting Pak. ya, Kalau Bapak pengalaman di beberapa kabupaten kota ini, pasangan itu mesra di awal, di ya, pertengahan ya, perbedaan, dan di akhirnya menjadi apa? Perseteruan dan sebagainya. Maka kita ya, dari awal kita komitmen Pak. Kita ya, terbuka, transparan, apa adanya, kita berbagi ya, tugas dan kemenangan bersama-sama. Tidak ada ya. bupati wakil bupati itu ada tugas masing, semua punya tugas masing-masing. Apalagi saya birokrasi, saya kepengen wakil saya nanti lebih aktif lagi di dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah kabupaten melayani masyarakat, dan beliau Ya. Mbak Belinda Putri Beton ini juga calon dokter yang bisa mengetahui tentang kondisi masyarakat, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang sosial dan lain sebagainya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di Kabupaten Kudus, yaitu Bapak Sam'ani Inta Koris. Beliau pernah menjadi Sekda Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Sam'ani? Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat. Baik. Beliau lahir di Kudus 21 Juli 1969. Jadi beliau terakhir menyelesaikan pendidikan S3 bidang arsitektur di Undip. Universitas Diponegoro Undip Semarang. Mengawali karir sebagai karyawan di BUMN, kemudian menjabat di banyak jabatan di Kabupaten Kudus. Terakhir beliau sebagai Sekda, pernah menjadi kepala arsip dan perpustakaan. Nah, Pak Sam'ani, mungkin kalau banyak yang terlewat perjalanan karir termasuk pendidikan dan sebagainya dan jabatan-jabatan yang pernah diemban bisa dilengkapi. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Bambang beserta para pendengar ya Pak, para pemirsa semuanya. Namanya Sam'ani Inta Koris, lahir di Kudus pada tanggal 21 Juli 1969. Kami meniti karir di CPNS tahun 1997 Pak. Sebelumnya kami bekerja di BUMN, di bawah Kementerian PU. Saya data CPNS diterima di Kemendagri Ditjen Bangda Pak. Setelah itu saya tugas di Kendari, terus apa itu? Saya berkarir di Bapeda, terus saya sekolah lagi di S2 di Undip, terus pindah ke Kudus di PUPR, terus di banyak sejarah Pak, terus ke inspektorat, terus lingkungan hidup, banyak sekali, terus setelah itu ke pertambangan, setelah itu ke kepala kantor lingkungan hidup, setelah itu kepala PU Pak,
kepala PU, Ya. merangkap perhubungan, merangkap perdagangan, terus Sekda, Pak. Sekda Ya. Kabupaten Kudus tahun 2018. Ya. Banyak sekali Ya. di Kabupaten Kudus sudah kami lalui, Pak. Baik, Pak Samani, walaupun sibuk meniti karir masih sempat belajar sampai doktor arsitek, ya ini jarang sekali. Nah, kemudian juga hampir segala pos atau jabatan di Kabupaten Kudus sudah pernah dilalui. Nah, sekarang apa yang paling mengesankan Bapak selama meniti karir di jajaran Pemkab Kabupaten Kudus, dan mungkin ada kenangan-kenangan yang tidak terlupakan, termasuk mungkin capaian-capaian yang berhasil diwujudkan? Ya, kalau di meniti karir semuanya penuh dengan kenangan, Pak. Penuh dengan tugas, penuh dengan tanggung jawab, ya. Yang paling berkesan itu pada tahun 2014 akhir, 15, Kabupaten Kudus jadi banjir. Jalan Pantura putus, Pak, waktu itu. Waktu itu kami diundang oleh Forkopimda bagaimana mengatasi banjir yang ada di terminal waktu itu. Karena Pantura putus, Pak. Harga BBM sempat naik drastis, gas langka, terus bahan pokok juga langka drastis, terjadi inflasi yang sangat, maka kami mengeluarkan ide menguruk banjir tersebut dengan LPA atau Serto, Pak. Ya, dan kami laksanakan 3 hari 3 malam dan bisa terselesaikan dengan baik, Pak. Tugas itu sangat luar biasa. Waktu itu kami diarani macam-macam, Pak, bodoh dan sebagainya karena air kok diuruk pakai kris, ya. Waktu itu 2014 akhir 15, Pak. Yang kedua yaitu waktu menangani jalan lingkar Klumpet Mijen, Pak, di Kabupaten Kudus. Waktu itu mangkrak 15 tahun, Pak. Kami tangani karena di sana kan Pak menggunakan KTP, Kak, konsoli tanah perkotaan, Pak, tanpa ganti rugi. Iuran tanah masyarakat untuk digunakan untuk jalan lingkar, dan alhamdulillah bisa selesaikan. Dan sekarang luar biasa, Pak. Yang dulu harga tanahnya hanya 250, sekarang menjadi 2.500.000. Itu, Pak. Dan waktu sudah kami juga telah menorehkan beberapa informasi kepada teman-teman semuanya untuk birokrasi yang selalu melayani masyarakat. Ya. Itu sesuai dengan konsep birokrasi yang reformasi birokrasi di Kabupaten Kudus, Pak. Itu ya yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik, Pak Samani, setelah melalui semua jabatan termasuk yang tertinggi yaitu sebagai Sekda, Bapak juga disebut sebagai salah satu calon potensial untuk menjadi Bupati Kudus yang akan datang. Apa yang ingin Bapak capai atau apa yang ingin Bapak cita-citakan kalau bisa terpilih menjadi Bupati Kudus? Terima kasih, Bapak. Kami memang cita-cita itu sejak tahun 2018, Pak, kami maju. Ketika mau maju, umur kami baru 48 tahun. Ya. Oleh ibu saya nggak usah, nanti dulu. Karena kalau belum ada 50 kan nggak pensiunnya pensiun, bukan dapat pensiun, Pak, tapi keluar dari PNS. Kan. Karena yang tahun ini kami sudah umur 54, artinya bisa mengajukan pensiun dini, Pak. Dan kami sudah mengajukan pensiun dini APS atas permintaan sendiri. 1 Juni sudah ditangani oleh Pak Kemendagri bahwa saya resmi sudah pensiun, Pak. Dan saya berkonsultasi dengan pertarungan politik nanti di tahun 2024 ini. Terus kami kepengen menyempurnakan pengabdian saya waktu tadi menjadi bupati, karena saya punya ide-ide banyak, Pak, punya inovasi-inovasi banyak yang di mana kalau bupati bisa
merealisasikan informasi atau ide ini kepada masyarakat dalam pengembangan kabupaten kota. Apalagi saya juga arsitektur tata kota, yang tata kota ini tidak harus berupa fisik, Pak. Non fisik juga perlu diperhatikan, mungkin dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Apalagi saya punya tagline dengan Mbak Belinda ini, kudus sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Seperti konsep-konsep kota sehat, di mana masyarakat juga sehat, terlayani kebutuhannya dengan baik, dan ekonomi masyarakat juga berjalan dengan baik pula. Ya, baik. Nanti mungkin program-program bisa dirinci lebih lanjut, Pak. Tetapi pasti untuk mencalonkan ini melalui seleksi politik lebih dulu sebelum ke pemilihan. Nah, menurut amatan saya, Pak Sam'ani ini termasuk yang sudah mendapatkan rekomendasi, kalau tidak salah dari PKB sudah turun. Nah, pertanyaan saya, apakah rekomendasi PKB, mungkin ada juga partai yang lain yang menyebabkan Bapak sudah pasti bisa mendaftar sebagai calon Bupati Kudus? Ya, terima kasih Pak. Untuk rekomendasi memang PKB secara resmi belum mengeluarkan, tapi kita sudah melakukan komunikasi politik dengan baik. Ada Nasdem, ada PAN, termasuk ada Demokrat, yang masih berposisi Demokrat sama Gerindra, Pak. Gerindra. Mudah-mudahan Gerindra juga berkomunikasi dengan baik, bisa meyakinkan bahwa bisa mengusung kami. Apalagi saya ini orang bebas, Pak. Dari PNS menjadi orang bebas, siap untuk jaket untuk partai kan, baik itu partai mana yang akan mengusung kami kan gitu. Walaupun saya bukan orang kader, saya orang eksternal, tapi saya siap untuk menjadi kader partai walaupun baru, Pak, karena kami peralihan dari birokrasi ke partai politik, Pak. Moga-moga bulan-bulan Juli atau pertengahan Juli ini kita sudah bisa deklarasi, Pak, persiapan untuk maju. Nah, Pak Sam'ani juga sudah termasuk yang luar biasa. Yang lain menunggu rekomendasi, belum bisa menentukan pasangan, tapi Pak Sam'ani sudah menentukan pasangan. Wakilnya sudah ada. Bisa diceritakan, Pak? Terima kasih, Pak. Membawa pasangan ini kan butuh sebuah komitmen dan inovasi, Pak. Karena pasangan ini juga penting, Pak. Kalau Bapak pengalaman di beberapa kabupaten kota ini, pasangan itu mesra di awal, di pertengahan perbedaan, dan di akhirnya menjadi perseteruan dan sebagainya. Maka kita dari awal tetap komitmen, Pak. Kita terbuka, transparan, apa adanya, kita berbagi tugas dan kemenangan bersama-sama. Tidak ada bupati, wakil bupati itu ada tugas masing-masing. Semua punya tugas masing-masing. Apalagi saya birokrasi, saya kepengen wakil saya nanti lebih aktif lagi di dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah kabupaten melayani masyarakat. Dan beliau, Mbak Belinda Putri Befron ini juga calon dokter yang bisa mengetahui tentang kondisi masyarakat, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang sosial dan lain sebagainya, Pak. Ya, ini penting, Pak. Termasuk dalam hal pembiayaan, Pak. Kita tidak menafik, pembiayaan politik kan juga penting. Share politik ini kan juga penting juga. Kita bersama-sama untuk menghadapi persaingan politik ini dengan bersama-sama juga, kayak gitu, Pak. Nah, mungkin ada yang menarik, Pak. Mengapa Pak Sam'ani memilih Mbak Belinda yang tergolong masih muda, kemudian belum berpengalaman di politik maupun di birokrasi, gitu ya. Apa pertimbangannya? Masyarakat ini kadang itu jenuh dengan orang-orang tokoh-tokoh politik yang sudah ada, Pak. Kita mengusung kepada Mbak Belinda ini pertama perempuan.
mewakili perempuan, di mana perempuan juga pemilihnya juga hampir bersaing dengan laki-laki. Yang kedua, generasi Z dan generasi milenial. Milenial ini penting juga, Pak. Ya. Karena di Kabupaten Kudus termasuk di Indonesia ini kan bonus demografinya untuk generasi yang produktif kan banyak, Pak. Nah, terutama Z dan milenial itu hampir 56%, Pak. Hampir 60% lah pemilih untuk generasi Z dan milenial ini. Dan ini potensi sekali menjaring mereka. Contohnya seperti Presiden Mas Gibran ya, itu menjaring generasi muda untuk bisa bergabung dengan kita. Yang muda, yang berkarya, yang melayani, dan selalu berinovasi dan selalu berkarya untuk masyarakat. Sekarang Pak Samani dan Bu Belinda sudah 50% lebih lah ya, 75% pasti akan maju dengan berpasangan. Nah, pertanyaannya mungkin yang akan sudah pasti juga akan maju adalah Ketua PDIP Kudus yang sekarang Ketua DPRD Pak Masan. Nah, menurut Pak Samani masih mungkin nggak ada pasangan calon lain nanti yang akan jadi mitra pemilihan lah kira-kira gitu. Semua sebagai kemungkinan, Bapak. Ini proses politik masih berjalan. Mungkin saya, mungkin Pak Mas An, atau mungkin Pak Topo, atau mungkin Mas Mawahib, atau mungkin ada yang lain. Bisa terjadi kemungkinan maju gitu, Pak. Siapapun kompetitor kita harus sudah siap, Pak. Siap lahir batin, siap keluarga, juga yang penting adalah izin keluarga dengan dukungan tokoh-tokoh agama, romo-romo kiai, masyarakat, dan yang pasti adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapapun kompetitor kita harus sudah siap, dan mereka juga kita hormati, mereka juga kepengen membangun Kabupaten Kudus yang kita cintai, ya sama-sama lah. Ayo bersaing dengan sehat, dengan baik, dengan jujur, dan dengan hati yang ikhlas. Ya, baik, Pak Samani adalah orang yang berkarir sangat panjang di pemerintah Kabupaten Kudus, pasti sudah tahu persis apa masalahnya, apa yang sudah ditangani, apa yang belum selesai sampai saat ini, dan apa kendala yang masih harus diselesaikan paling tidak 5 tahun yang akan datang. Nah, monggo Pak, diceritakan peta persoalan di Kabupaten Kudus. Terima kasih Pak. Persoalan di Kabupaten Kudus memang hampir sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrim, termasuk pengendalian inflasi, ya, yang paling menonjol dan harapan masyarakat yaitu infrastruktur, Pak. Baik itu jalan, saluran, irigasi, dan penerangan jalan. Ya. Karena saya pernah di PU hampir 7 tahun, Pak. Nah, saya juga dulu punya program saber lubang jalan, Pak. 1 kali 24 jam harus tangani. Kita tidak melihat itu jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional. Harus kita tangani selama masih di wilayah Kabupaten Kudus. Dan untuk jalan provinsi maupun jalan nasional kita berkoordinasi dan izin kepada pemangku jalan tersebut. Lampu itu penting, Pak. Malam-malam masyarakat, apalagi di Kabupaten Kudus ini kan hampir 24 jam itu terjadi aktivitas. Ya. Kalau kita lihat mulai subuh-subuh ibu-ibu, mak-mak itu ke pabrik untuk batil, untuk bekerja di pabrik rokok itu juga mereka bekerja dari pagi, dari subuh sudah pagi. Terus para petani, para buruh dan sebagainya juga pagi-pagi juga sudah berangkat bekerja. Ini kalau jalannya mulus, penerangan bagus, saya yakin ekonomi juga berjalan dengan baik, Pak. Ya, Kudus luar biasa, masyarakatnya kreatif,
pengusahanya juga cukup banyak, bahkan potensial berskala nasional. Apa yang bisa diharapkan, Pak, dari semangat bekerja industri dan pengusaha-pengusaha besar yang ada di Kudus? Ya, terima kasih Pak. Kabupaten Kudus ini kan kota industri Pak, tapi berbasis pertanian, di mana perindustriannya tumbuh dengan pesat, perekonomian pertaniannya juga pesat. Nah, kita punya program nanti dengan Mbak Belina itu agropolitan pertanian di daerah Undaan Pak. Di mana bencana pertanian itu bisa menyokong kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama beras, swasembada beras di Kabupaten Kudus. Untuk industri, kita juga welcome untuk membuka lapangan pekerjaan, di mana di Kabupaten Kudus ini pengangguran itu kurang lebih 6% sesuai dengan BPS, Pak. BPS 6-7%. Kita coba atasi mungkin dengan lewat penyerapan tenaga kerja lewat pabrik-pabrik atau industri. Yang kedua, penyerapan mereka melakukan usaha sendiri lewat UMKM. Kita nanti bantu bantu permodalannya, termasuk kita bantu produknya, termasuk penjualannya Pak. Apalagi ini sekarang model online semuanya, kita lakukan pelatihan-pelatihan di mana anak muda ini sudah siap untuk melakukan persaingan bisnis UMKM di kancah IT yang sekarang berbasis berbasis internet. Ya, baik. Nah, ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Pak Samani dan Mbak Belinda ini adalah kandidat yang didukung oleh banyak pengusaha. Apakah Pak Samani merasakan hal ini? Moga-moga kabar itu betul Pak. Memang waktu saat di PU, waktu masih di LH itu selalu saya gandeng mereka untuk bersama-sama, terutama mempermudah izin mereka Pak. Izin mereka tanpa harus ada pungutan-pungutan. Mungkin dari itu mungkin mereka masih ingat pada kami bahwa Pak Samani mempermudah mereka berusaha di Kabupaten Kudus. Itu salah satu nanti tugas kami ketika nanti jadi bupati, bahwa perizinan harus mudah, murah, tidak bertele-tele, tidak membuat mumet, tidak beruwet, dan tidak buat bulat-bulat. Saya kira menarik. Tapi Kabupaten Kudus juga punya pengalaman di mana para pejabat, para ASN punya kesulitan. Apakah mereka mau mendapat jabatan atau promosi dan sebagainya, itu terkena iuran atau pungutan yang menyebabkan menjadi kasus hukum yang sangat terkenal. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini, Pak? Ya, pelajaran karena saya juga bagian dari birokrasi, Pak. Pengalaman ini harus kita tanamkan betul, kita evaluasi betul bahwa jual beli jabatan tidak ada, Pak. Harus kita hilangkan. Yang kedua, kompetensi dan kemampuan pejabat ini harus kita perlukan. Nah, yang penting juga mereka harus jujur melayani masyarakat, jujur terhadap tugas, dan jujur terhadap NKRI. Baik, luar biasa. Nah, mungkin Bapak bisa mengatakan dengan singkat dan jelas tadi ya, apa yang sudah disepakati dengan calon wakil bupati, apa saja yang akan dilakukan supaya masyarakat mudah mengerti. Oh, ini yang akan dilakukan nanti kalau Pak Sam dan Mbak Belinda jadi bupati dan wakil bupati.
termasuk kami nanti buat satgas, Pak. Satgas kemiskinan, satgas tentang infrastruktur, satgas tentang kesehatan. Nah, kalau kita amati sekarang di masyarakat itu kan gini, Pak. Contohnya dalam hal pembagian BLT atau yang masyarakat yang masuk DTKS. Banyak sekali di masyarakat terjadi keluhan. Yang kaya kok masuk DTKS, yang tidak kaya kok nggak masuk. Karena faktor politik desa. Mereka mungkin yang dekat dengan kadesnya, mungkin dengan RT-nya, bisa masuk DTKS atau yang mendapat bantuan. Itu kita akan sisir lewat relawan satgas kita. Jangan sampai Mbok Rodo yang tidak punya siapa-siapa malah nggak dapat apa-apa. Tidak tercover oleh BLT tersebut. Maka kita membuat itu untuk menyisir jangan sampai terjadi masyarakat yang tersinsal terhadap bantuan-bantuan tersebut, atau mungkin mereka satgas kami dalam hal mungkin dalam hal pengurusan admin duk, ya, KTP dan sebagainya, mungkin ada lewat satgas kami lebih mudah, mungkin dalam waktu singkat akan diselesaikan. Jangan sampai nanti bertele-tele, Pak. Banyak sekali buat KTP kadang lama seminggu, atau mungkin dititipkan sama seseorang oknum, kakak dan sebagainya lama. Maka kita akan membuat posko satgas menangani hal-hal yang tidak cepat itu kita cepat kita permudah, jangan mempersulit masyarakat, bahagiakan mereka. Lewat kita melayani dengan baik, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita. Baik, terakhir Pak, Bapak tadi mengatakan akan membentuk satgas infrastruktur. Satu masalah yang sampai sekarang kelihatannya masih mungkin mengganggu dan merugikan Kudus adalah banjir yang dampaknya kepada kemacetan lalu lintas, dan yang menjadi persoalan itu tidak bisa diselesaikan di Kudus sendiri. Jadi harus koordinasi dengan daerah lain maupun dengan pemerintah yang ada di atas, bahkan sampai ke pemerintah pusat. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan? Ya, memang Pak, karena ini menyangkut beberapa daerah dan kewenangan pusat, kita akan koordinasi dengan pusat maupun dengan provinsi, Pak. Ya, kita nanti punya ide-ide usul untuk penanganan di wilayah kabupaten kita masing-masing. Karena di Kudus ini unik, Pak. Ada 2 jalur sungai, yang pertama ke Laut Jepara, yang kedua ada yang menuju ke Laut Juwana. Harus kita tangani dengan baik. Alhamdulillah kemarin juga ada dari kementerian juga sudah membuat embung-embung. Kalau kita nanti Pak, setiap 2 tahun sekali kita lakukan normalisasi sungai-sungai. Itu untuk dalam rangka memperlancar itu. Yang kedua, di atas kita mencoba untuk membuat embung-embung untuk tanah-tanah desa, di mana air itu harus kita tangkap dulu, jangan sampai menggelontor ke bawah, terutama ke daerah Tanggulangin, sehingga daerah Tanggulangin tidak begitu banjir. Ya. Kedua, long storage, Pak. Long storage ini karena keterbatasan lahan, Pak, maka long storage ini kita gunakan untuk menampung air ketika Kaliwulan itu penuh. Setelah itu ada beberapa pompa-pompa, Pak, pompa-pompa air di mana nanti ketika Kaliwulan penuh, di daerah kota itu terjadi hujan lebat, kita salurkan lewat pompa-pompa air itu. Ya, memang tidak bisa mengatasi 100%, Pak. Minimal 30-40% akan teratasi. Minimal tidak sampai banjir berlama-lama. Mungkin 1 hari 2 hari bisa langsung terselesaikan. Ya, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, paling akhir, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kudus supaya pilkada ini menjadi momentum untuk menentukan pemimpin yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah ke depan. Moga silakan, Pak. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada masyarakat dalam hal bersama kami nanti memilih kami. Yakinkan bahwa kami memang punya rekam jejak yang baik, punya komitmen yang baik dalam rangka mengatasi beberapa persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Kudus, ya.
Ya. Dan kami harapkan masyarakat ketika nanti terjadi perbedaan jangan marah-marah, jangan saling lempar sawar manuk, terutama di medsos ya Pak, di medsos. Nah, kita harus saling menghargai, kita saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, termasuk jangan sampai memfitnah, menghujat atau dendam dan sebagainya. Mari kita laksanakan pilkada di kabupaten itu dengan bahagia, dengan senang, dengan persaudaraan, sehingga nanti dipilih pemimpin yang memang benar-benar membuktikan bahwa bisa mengayomi dan membahagiakan masyarakat Kabupaten Kudus. Dan kami dengan niat Bismillahirrahmanirrahim kami maju calon bupati dan bupati Kabupaten Wakil Bupati Kudus dengan Mbak Belinda. Semoga dukungan masyarakat, dukungan semua pihak, dukungan tokoh-tokoh agama, romo-romo kiai, masyarakat, terutama ibu saya, keluarga saya itu sangat penting. Doanya sangat luar biasa karena saya harus hormat sama ibu saya. Kami akan mewakafkan semua pikiran, tenaga, harta, sebagian harta ya untuk masyarakatnya. Dan ini sebuah capaian kami yang membahagiakan, yang kami ikhlaskan semua yang terjadi, sehingga kami melangkah melayani masyarakat itu plong, Pak. Tidak ada tanda siapapun ya. Dan semoga masyarakat juga bisa menerima kami dan bersama-sama membangun Kabupaten Kudus yang kita cintai. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Samani Intakoris, mantan Sekda Kabupaten Kudus yang sudah mempersiapkan diri untuk meneruskan pengabdian, mencalonkan sebagai bupati. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Kudus. Selamat berjuang, sukses. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.